Oke, halo semuanya. Pada hari ini kita akan membahas beberapa soal yang sudah kita kerjakan kemarin mengenai segi 4 dan segi 3. Oke, yang kita gunakan di sini banyak sekali adalah rumus Pitagoras. Jadi kita ingat dulu rumus Pitagorasnya. Mencari A, mencari B, mencari C itu bagaimana caranya? Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Ada kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 100 meter dan lebarnya 80 meter. Oke, di sekeliling kebun akan ditanami pohon dengan jaraknya 10 meter tiap pohon. Nah, banyak pohon yang diperlukan. Kita cari dulu keliling persegi panjangnya. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikalikan P ditambah L. Kita masukkan panjangnya 100, lebarnya adalah 80. Hasilnya adalah 360. Kemudian untuk mencari banyak pohonnya berarti 360 dari kelilingnya tadi dibagi 10. 10 itu adalah jaraknya. Hasilnya adalah 36. Oke, untuk soal kedua itu hampir mirip dengan soal pertama tadi. Tanah berbentuk persegi panjang. Panjangnya 30 dan lebarnya 25 dalam bentuk meter. Kemudian dipagari dengan kawat sebanyak 3 lilitan. Yang pertama kita cari dulu kelilingnya. Rumusnya sama, keliling persegi panjang 2 kalikan P ditambah L. Hasilnya adalah 110. Untuk mencari panjang minimal kawatnya, karena itu 3 kali lilitan, berarti 110 kali dikalikan dengan 3, hasilnya 330. Oke, untuk soal selanjutnya, ada sebuah tanah berbentuk seperti pada gambar ya. Di situ akan saya bagi dua. Bangun yang pertama itu adalah jajar genjang, bangun yang kedua adalah segitiga. Oke, untuk mencari luas keseluruhannya, berarti kita cari luas yang pertama dulu. Luas jajar genjang, rumusnya adalah A dikalikan T. Alasnya 12, tingginya adalah 10. Hasilnya 120. Untuk luas kedua, itu adalah segitiga. Maka rumusnya A dikalikan T dibagi 2. Kita masukin angkanya, 6 dikalikan 10 bagi 2 ada 30. Untuk luas total adalah 150. Maka karena per meternya adalah 200.000, jadi 200.000 dikalikan 150 luas totalnya. Jadi hasilnya adalah 30 juta. Oke, untuk selanjutnya silahkan perhatikan bangun yang diarsir itu bentuknya adalah trapesium, namun dikurangin dengan luas persegi panjang yang tidak diarsir. Nah, untuk mencari panjang persegi panjangnya, kita harus mencari sisi bawah dalam segitiga yang biru itu, ya. Caranya pakai Pitagoras seperti tadi. Untuk mencari yang 30 itu, maka sisi miring kuadrat dikurangin sisi tegak kuadrat. Jadi 50 kuadrat dikurangin dengan 40 kuadrat. Hasilnya seperti itu. Yang pertama kita cari luas trapesiumnya. Rumusnya adalah A plus B dikalikan T dibagi 2. A-nya adalah 75 bagian bawah, sisi sejajar yang bawah. Kemudian B-nya bagian atas 45, 75 dikurangi 30 ya. Dikalikan tinggi trapesiumnya adalah 40. Kita bagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 2400. Untuk selanjutnya kita cari luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan lebar. Panjangnya adalah 25, lebarnya adalah 20. Maka hasilnya adalah 500. Jadi untuk luas hamparan rumput tersebut hasilnya adalah 2400 dikurangi dengan 500, hasilnya 1900 meter persegi. Oke, untuk selanjutnya silakan perhatikan pada gambar. Di situ ada 3 bangun. Ada 2 trapesium, ada 1 persegi panjang yang bagian tengah. Untuk mencari
panjang persegi panjangnya, kita harus cari yang bagian tanda tanyanya itu terlebih dahulu. Caranya adalah akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Jadi sisi miring terlebih dahulu yang kita kurangkan. Nah, untuk itu kita cari luas trapesiumnya terlebih dahulu. A plus B kali T dibagi 2. Dikalikan 2 kenapa? Karena di situ ada 2 trapesium. Kita sederhanakan 2 dan 2-nya ya. Menjadi hasilnya adalah 120 setelah dihitung. Kemudian untuk luas persegi panjangnya 7 dikalikan 6. Kenapa 6? Karena tadi sisi sejajarnya pada trapesium adalah 14 dikurangi 8 yaitu 6. Maka luas seluruhnya adalah 162. Untuk selanjutnya perhatikan luas daerah yang diarsir. Kita cari tinggi trapesiumnya terlebih dahulu dengan rumus Pitagorasnya. Jadi akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kemudian kita cari luas trapesiumnya dan luas persegi, kemudian ditambahkan. Untuk soal selanjutnya, perhatikan bangun di bawah, keliling bangun di bawah ya. Perhatikan sisi-sisi yang sama yang ditandai dengan garis 1 itu. Di situ ada yang panjangnya 1 itu ada 8 kali. Terus 4-nya ada 2 kali, 1,5-nya ada 2 kali. Ya. Jadi 4-nya ada 2, 1,5-nya ada 2, sedangkan 1-nya ada 8. Jadi semuanya ditambahin, kalau keliling itu pinggir-pinggirnya hasilnya adalah 19 cm. Untuk soal selanjutnya, perhatikan gambar kelilingnya. Kita harus tahu panjang pinggir-pinggirnya dulu. Jadi yang pertama kita cari adalah panjang DE, karena belum diketahui. Pakai Pitagoras. Akar 15 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Ya, karena itu sisi miringnya adalah EC. Jadi kita langsung keliling bangunnya, berarti AB ditambah BC ditambah CD tambah DE tambah EA. 15 ditambah 10 tambah 9 tambah 12 tambah 10 ya, hasilnya adalah 56. Sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WA. Terima kasih.